يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya muliakan, Abah Haji Ismail beserta keluarga besar, Bapak Haji Marhoni serta keluarga, Bapak RW, Bapak RT, dan tokoh masyarakat yang lainnya, para tetamunya Rasulullah yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak terlupakan para Ustaz Ali Zainal Abidin, Ustaz Irwansa Asadullah, Bang Ocit, beserta kawan yang ikut hadir pada malam ini, yang mudah-mudahan kita diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita datang ke tempat ini atas undangan Nabi Muhammad, atas undangan Rasulullah. Kalau kita tidak termasuk orang yang diundang oleh Nabi, kita tidak akan bergerak hati kita dan badan kita untuk hadir di majlis ini. Majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang yakin saya dihadiri oleh para malaikat, dihadiri oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan dihadiri oleh para aulia wa salihin. Mudah-mudahan dapat berkahnya daripada Nabi Muhammad SAW dan dapat berkahnya para aulia. Sekeluarnya kita dari majlis ini, insya Allah segala hajat dan maksud kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin, kalau kita mau berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak bisa dihitung. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau mengatakan sehebat apapun para penulis yang memuji Rasulullah, tidak akan bisa memenuhi apa yang ditulis oleh mereka, saking banyaknya daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi perlu kita ketahui, sebelum Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada diri Nabi Muhammad, yang pertama ditanamkan oleh Allah kepada diri Nabi Muhammad as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Tidak ada kebohongan dalam diri Rasulullah, tidak ada dusta dalam diri Nabi Muhammad. Sampai orang-orang non-muslim yang masih kecil, yang menjadi temannya Rasulullah ketika kecil, sampai mereka besar menjadi pendeta. Ada yang jadi pendeta Nasrani, Yahudi, Majusi. Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ditanyakan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad yang benci kepada Nabi Muhammad, pengen tahu ada nggak Nabi Muhammad punya kesalahan, ada nggak kekurangan diri Nabi Muhammad. Ketika pendeta Yahudi ini, dedengkot orang-orang kafir ini yang benci kepada Nabi Muhammad, ingin tahu kesalahan Nabi Muhammad, ternyata pendeta Yahudi yang waktu masih kecil menjadi teman Nabi berkata, aku dari kecil sampai detik ini belum pernah mendengar dan mengetahui Muhammad itu berdusta atau berbohong. Begitu pula pendeta Nasrani, begitu pula pendeta Majusi. Oleh karena itulah Allah Ta'ala memberi julukan kepada Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang jujur. Orang yang jujur. Saudara-saudara hadirin, dimanapun orang yang jujur pasti menang. Dimanapun orang yang jujur tidak terkalahkan, walaupun fitnah,
hujatan, makian, kebencian, tetap orang yang jujur bisa mengalahkan orang-orang yang memusuhi dirinya. Kenapa? Orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, Nabi pernah mengisyaratkan, memberitahukan 15 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati sanawatul khadda'at. Nanti akan datang satu zaman. Ini sudah terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Tahun penipuan, tahun kebohongan, tahun-tahun banyak orang berdusta, mendustakan agama. Agamanya sendiri didustakan, agamanya sendiri dibohongkan, dibohongi, seolah-olah nggak ada kebenaran dalam Islam. Bahkan ada yang berkata Islam belum tentu agama sempurna. Ini yang ngomong bukan pendeta, ini yang ngomong bukan preman, ini yang ngomong yang punya gelar kiai haji, bergelar MA, berani mengatakan Nabi Muhammad, berani mengatakan agama Islam belum sempurna. Masya Allah. Saudara mau tahu, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa? Apa masih ada wahyu dari Allah? Apa masih ada ajaran yang aku perlu sampaikan? Jawab Jibril, ya Muhammad, semua yang dari Allah sudah kau sampaikan. Agama Islam sudah kau sampaikan secara sempurna. Tidak ada lagi yang akan kau sampaikan. Aku datang kemari cuman menyampaikan salam sejahtera dari Allah untukmu Muhammad. Saudara-saudara, cari agama seperti Islam gak ketemu. Masalah mandi saja, mandi. Orang-orang barat ya, yang katanya cakep, cantik, ganteng, kenal mandi baru 200 tahun 13, 200 tahun 213 baru kenal mandi. Kita 15 abad yang lalu sudah diajari mandi oleh Nabi Muhammad. Mereka kenal gosok gigi, orang-orang barat baru 200 tahun yang lalu. Kita 15 abad diajarin bagaimana cara gosok gigi, bagaimana cara istinja. Tidak ada agama yang ngajarin cebok seperti Islam. Bagaimana kalau kita mau buang air kecil, jongkoknya pun diajarin. Setelah itu bagaimana supaya nggak kena penyakit yang berada di kemaluan. Kemudian kita harus dehenkan supaya sampai bersih itu air kencing. Sebab kalau air kencing tidak bersih, lama-kelamaan naik akan menjadi penyakit. Maka oleh karena itu tidak ada agama Islam yang tidak sempurna, saudara-saudara. Kalau di Amerika, di Australia, di Inggris, di Jerman, banyak orang-orang bule yang non-muslim, yang pinter-pinter sekarang berkunjung masuk ke dalam masjid minta diislamkan. Di Indonesia yang mayoritas Islam berani-beraninya mengatakan Islam tidak sempurna. Goblok itu orang, saudara-saudara. Kufur itu orang, saudara-saudara. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua apa? Wal amanah. Jiwanya Nabi Muhammad itu amanah. Satu contoh saja, Nabi sebelum nikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah. Ditanya oleh Nabi, ya Sayyidatuna Khadijah, berapa ini harganya? Sekian. Dijual oleh Nabi sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya Siti Khadijah. Misalkan 10.000, ya 10.000. Tidak mengambil untung. Kenapa? Nabi takut yang membelinya uangnya pas-pasan. Begitu disetorkan uangnya kepada Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah bertanya, Muhammad, apa kau sudah ambil untung? Aku tidak mencari untung, aku menyampaikan amanatmu. Kau jual 10.000, aku jual 10.000. Kenapa? Saya takut dia kepengen barangmu, tapi dia gak punya duit lebih, jadi aku biarin gak dapat untung. Yang penting pembeli puas. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya saudara-saudara hadirin, kalau pengen dicintai oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? In ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasulahu fa'addu idha tumintum wasdugu idha hadathtum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Siapa di antara kamu sekalian yang ingin mendapat cinta dari Allah, Allah cinta kepada kita, dan mendapat cinta dari Nabi Muhammad, ini merupakan sesuatu yang mahal. Kalau cuma sekedar saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad, belum tentu Nabinya cinta kepada kita.
Belum tentu Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita. Tetapi dengan 3 hal inilah, siapa orang yang memilih 3 hal ini, Allah pasti cinta dan sayang kepada kita, dan Nabi Muhammad pun cinta dan sayang kepada kita. Apa yang pertama? Yang pertama, wasduku idza hadatstum wa ahsinu jiwara man jawarakum fa'du ma tuminkum. Nabi mengatakan apa yang pertama? Jujur kalau kamu berkata, jangan suka bohong. Terutama laki-laki jangan suka bohong sama perempuan. Ya, jangan suka bohong sama istri. Istri kalau benar jangan suka dibohongin. Kalau istrinya benar dibohongin suka ngewalatin. Benar, benar Pak. Kenapa? Kalau sudah bohong kepada istri, besok bakal bohong kepada anak. Kita pun sebagai orang tua jangan menanamkan kebohongan kepada anak. Sebab apa? Kalau dari kecil sudah ditanamkan kebohongan sang anak, besok tumbuhnya penuh dengan kebohongan. Nanti kebohongan itu akan sampai kepada kita, akan menuju kepada kita. Saudara-saudara hadirin, fatu idza tumintum. Kemudian tunaikan amanat-amanat Allah. Apa amanat Allah? Banyak. Di antaranya kata Nabi apa? Ad-dinu amanah, wal ilmu amanah, wal biladu amanah, la dina liman la amanatalah. Pertama, agama adalah amanat. Agama ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Habib dan Ustaz, bukan hanya menjadi tanggung jawab departemen agama, tapi menjadi tanggung jawab seluruh umat Muhammad, termasuk wali kota Bogor pun tanggung jawab terhadap agama Allah. Kenapa? Wali kotanya muslim, betul tidak? Betul tidak? Aparatnya muslim, tentaranya muslim, polisinya muslim, harus bertanggung jawab dengan agama. Kalau tidak mendapat kecintaan dari Allah dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita merawat agama? Bagaimana kita harus menjaga agama? Gak usah banyak-banyak. Satu, tanamkan akhlak kepada generasi kita. Sebab orang-orang non-muslim berusaha mau menghancurkan Islam gak mampu. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi menjulang, tidak ada yang bisa nyaingin Islam. Taruh siapapun yang mau nyaingin agama Islam, tidak pernah ada suatu. Tapi bagaimana mereka menghancurkan kita? Mereka menghancurkan kita Pak, pisahkan anak umat Islam dari akhlakul karimah. Sekarang kita lihat anak-anak kita sudah mulai kurang ajar sama orang tua. Cium tangan nggak pakai hidung, pakai pipi. Betul kan? Pakai jidat. Itu seolah-olah menghina sama ibunya sendiri. Seolah-olah jijik dengan tangan ibunya sendiri, jijik dengan tangan ayahnya sendiri. Padahal lupa ini anak bisa berkah hidupnya dunia akhirat karena ada doa dan kasih sayang orang tua. Dirusak anak-anak kita sehingga tidak ada lagi toleransi dengan sesama kawan, tidak ada lagi satu penghormatan kepada yang lebih tua, tidak ada lagi kasih sayang kepada yang lebih muda. Hilang akhlak-akhlak kita. Lihat saudara-saudara, tiap hari kita di TV lihat, di koran-koran lihat, siapa yang jadi bandar narkoba? Muslimin. Siapa yang jadi pelacur? Muslimin. Siapa yang jadi pencuri? Muslimin. Siapa yang menghancurkan akhlak-akhlak kita? Muslimin. Yang makan negara, yang makan duit negara, kalau ditanya KTP-nya Islam semua. Kenapa? Hilang peradaban, hilang akhlakul karimah. Kalau ini sudah hilang, ditambah satu lagi, pecahkan persatuan umat Islam. Jangan lagi ada persaudaraan di antara umat Islam. Hancur umat Islam. Walaupun mayoritas agama kita di Indonesia, yang jelas kita sudah kalah semuanya. Betul apa betul? Semua sudah kalah. Partai Islam banyak, tapi nggak bakal memenangkan kita. Organisasi Islam banyak, organisasi Islam banyak, tapi tidak memenangkan kita. Kenapa? Kita sendiri sudah terpecah. Saya ingat apa yang disabdakan oleh Nabi. Al-mu'minu baina khamsas syada'id. Orang mukmin atau orang muslim dalam 5 bahaya, kata Nabi. Di antaranya apa? Mu'minu au muslimu yabghaduhu. Nanti kalian akan ketemu orang muslim yang saling membenci. Yang saling membenci. Coba kalau kita lihat berita, siapa yang menghujat ulama,
siapa yang menghujat Habib, siapa yang menghujat kiai, siapa yang menghina Quran. Mereka orang-orang mukmin yang ngaku muslim. Mereka yang mengaku bapaknya seorang muslim dan muslimah, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sudah berani menghujat para ulama, para kiai dan para aulia.